Hai, apa kabar sobat ilmuwan? Saya di sini ingin membahas mengenai materi kation Bi3+ dan anion NO3. Kation golongan 2 yaitu Bi3+ dan anion golongan 5 yaitu NO3. Saya akan membacakan materi mengenai kation, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Mari kita bahas mengenai kation. Apa sih itu kation? Bagaimana kation bisa dibedakan? Contoh kation golongan 2 yaitu Bi3+. Ada penentuan, pemisahan, dan penegasan. Dan terakhir kita akan menyimpulkan. Topik pertama, apa sih itu kation? Simbol biasanya ditulis dengan muatan positif, misalnya Na+, Ca2+, dan Fe3+. Asal umumnya berasal dari logam dalam lautan garam atau lautan elektrolit. Analisis kation. Dalam kimia analis, kation diklarifikasikan berdasarkan reaksi, presipitasi, dan kelarutan dengan prinsip tertentu. Tujuan analisis untuk mengidentifikasi kation dalam sampel, misalnya dalam air, obat, atau bahan kimia, menggunakan metode seperti uji nyala, warna api, uji reaksi pembentukan endapan, spektroskopi. Contoh kation umum: golongan 1 Ag+, Pb2+, Hg22+, golongan 2 Cu2+, Cd2+, dan Bi3+, golongan 3 Fe3+, Ai3+, dan Cr3+, golongan 4 Ca2+, R2+, Ba2+, golongan 5 Na+, K+, dan NH4+. Topik kedua, bagaimana kation bisa dibedakan? 1. Klasifikasi berdasarkan reaksi presipitasi. Kation dibagi ke dalam 5 golongan berdasarkan kelarutannya terhadap reagen tertentu. Golongan 1, reagen pemisah HClNc. Contoh kation Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Ciri endapan putih klorida AgCl dan PbCl2. Golongan 2, reagen pemisah H2S dalam suasana asam. Contohnya kation Cu2+, Bi3+, Cd2+, dan Hg2+. Ciri endapan sulfida berwarna hitam kekuningan. Golongan 3, reagen pemisah H2S dalam suasana basah. Contoh kation Fe3, Ai3+, Cr3+. Ciri endapan hidroksida FeOH3 coklat. Golongan 4, reagen pemisah NH42CO3 dalam basah. Contoh kation Ca2+, Ba2+, Sr2+. Ciri endapan karbon putih. Golongan 5, reagen pemisah tidak mengendap. Contoh kation Na+, K+, dan NH4+. Ciri endapan tidak membentuk endapan. Topik kedua, uji khusus setiap kation. Setelah dipisahkan dalam golongan, kation diuji dengan reagen spesifik. Fe3+ dengan KSCN larutan merah darah, Cu2+ dengan NH4OH larutan biru, Ag+ dengan HCl endapan putih larut dalam NH3. Uji nyala flame test mengidentifikasi logam alkali dan alkali tanah berdasarkan warna nyala. Na+ kuning terang, K+ ungu, Ca2+ merah bata, Ba2+ hijau kekuningan. Topik ketiga, kation golongan 2 Bi3+. Nama dan simbol serta reagen pemisah: bismut 3 ion Bi3+, H2S tambah HCl asam Bi3+, dan H2S Bi4S3 endapan hitam. Ciri-ciri reaksi membentuk endapan hitam Bi2S3 tidak larut dalam HCl tetapi larut dalam HNO3 panas. Topik keempat, prosedur penentuan, pemisahan, dan penegasan. 1. Penentuan kation golongan 2 Bi3+. Tambahkan Ki ke dalam larutan. Hasil terbentuk endapan hitam Bl3+. Pemisahan kation golongan 2 Bi3+. Ambil setetes larutan sampel, tambahkan setetes larutan Ki. Perhatikan apakah terbentuk endapan berwarna merah. Penegasan kation golongan 2 Bi3+. A.
Ambil warna lautan sampel, lautan garam bismut tidak berwarna. B. Ambil setetes larutan sampel, tambahkan setetes larutan NH4OH. Terbentuknya endapan putih menunjukkan adanya kation bismut. Ambil setetes lautan sampel, tambahkan setetes lautan Ki. Terbentuknya endapan berwarna hitam menunjukkan adanya kation bismut. Ambil setetes lautan sampel, tambahkan lautan Ki berlebih. Terbentuknya endapan hitam berwarna jingga menunjukkan adanya kation bismut. Masih di topik keempat, penentuan, pemisahan, dan penegasan. 1. Penentuan Bi3+, identifikasi awal, golongan kation, golongan 2, reagen H2S dalam suasana asam, HCl. 2. Pemisahan Bi3+, Cu2+ ditambah Ki, tidak terbentuk endapan merah tapi endapan berwarna hitam, berarti kemungkinan mengandung Bi3+ dan beberapa zat lain. 3. Penegasan Bi3+, 1 dengan NaOH terbentuk endapan putih BiOH3+ larutan dalam HNO3. Dengan Ki terbentuknya endapan oranye BiL3. Dengan SnCl2 warna hitam reduksi Bi3+ BiO logam hitam. Topik kelima, kesimpulan kation Bi3+ atau yang biasa disebut dengan bismut. Kation Bi3+ merupakan bagian dari kation golongan 2 yang dapat dikenali melalui serangkaian ujian kualitatif. Penentuan awal dilakukan dengan penambahan H2S dalam suasana asam yang menghasilkan endapan hitam Bi2S3+, menunjukkan kemungkinan adanya ion bismut. Untuk memastikan dilakukan uji konfirmasi, penambahan NH4OH menghasilkan endapan putih BiOH3 yang khas. Penambahan lautan Ki membentuk endapan hitam BiL3+. Jika Ki ditambahkan berlebihan, endapan berubah menjadi jingga, menunjukkan terbentuknya kompleks iodobismutat. Reaksi-reaksi ini bersifat selektif dan khas untuk Bi3+, sehingga keberadaan ion bismut Bi3+ dalam sampel dapat dipastikan secara meyakinkan melalui hasil uji tersebut. Untuk pembahasan mengenai anion akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang cara mengidentifikasi anion nitrat atau NO3- dengan cara penentuan, pemisahan, dan penegasan. Sebelum itu, perkenalkan saya Nafisa Devitra dengan NIM 241100016. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Apa itu anion nitrat? Anion nitrat atau NO3- merupakan ion negatif yang berasal dari asam nitrat atau HNO3. Termasuk dalam golongan anion 5 karena tidak membentuk endapan dengan reaksi umum. Dalam analisis kualitatif, ion ini sulit dikenali dengan cara biasa dan memerlukan uji spesifik seperti uji cincin coklat. Nitrat banyak ditemukan dalam pupuk, bahan peledak, serta sebagai pengawet makanan. Sifat yang stabil dan larut membuatnya penting untuk diidentifikasi secara akurat dalam larutan. Selanjutnya ada karakteristik anion nitrat. Yang pertama, tidak berwarna dan mudah larut. Yang kedua, tidak membentuk endapan dengan reagen umum. Yang ketiga, termasuk anion golongan 5. Yang keempat, bersifat pengoksidasi atau dapat direduksi jadi NO, dikenali lewat uji cincin coklat, dan selanjutnya banyak digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Nah, sekarang kita masuk di bagian uji penentuan. Uji penentuan bertujuan mengetahui ada tidaknya ion nitrat dalam sampel dengan reaksi spesifik yang menghasilkan cincin coklat sebagai identifikasi khas anion NO3-. Prosedur penentuan golongan anion. Yang pertama, ambil 1 tetes larutan sampel, tambahkan 1 tetes HCl encer. Jika tidak terbentuk endapan, gas atau perubahan warna, berarti bukan golongan 1. Yang kedua, tambahkan 1 tetes larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika tidak terbentuk endapan, berarti bukan golongan kedua. Yang ketiga, tambahkan 1 tetes larutan barium klorida dan 1 tetes larutan sampel
Jika tidak terbentuk endapan, berarti bukan golongan 3. Yang keempat, tambahkan 1 tetes larutan asam sulfat dan 1 tetes larutan kalium permanganat encer. Jika warna ungu KMNO4 tidak hilang, berarti bukan golongan 4. Nah, sampel termasuk golongan 5 kemungkinan besar mengandung NO3- atau nitrat karena tidak memberikan reaksi khas pada reaksi golongan 1 dan 4. Selanjutnya ada uji pemisahan. Uji pemisahan tersebut bertujuan mengelompokkan anion berdasarkan reaksi spesifiknya dengan reaksi tertentu untuk mempermudah identifikasi anion dalam sampel campuran. Prosedur pemisahan anion golongan 5. Yang pertama, amati warna larutan sampel. Jika tidak berwarna ungu, berarti tidak mengandung permanganat. Oleh karena itu, lanjut saja ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua, tambahkan 1 tetes larutan natrium nitrit dan 1 tetes larutan perak nitrat ke dalam larutan sampel. Jika tidak terbentuk endapan, berarti bukan klorat atau ClO3-. Jadi, kemungkinan besar adalah nitrat atau NO3-. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu uji penegasan. Uji penegasan bertujuan memastikan keberadaan ion nitrat NO3- melalui reaksi khas yang menghasilkan cincin coklat sebagai identifikasi spesifiknya dari anion nitrat tersebut. Prosedur penegasan anion nitrat atau NO3- melalui metode uji cincin coklat. Nah, yang pertama itu ambil larutan sampel yang tidak berwarna atau bening, lalu tambahkan 1 tetes larutan FeSO4 atau ferosulfat segar, lalu masukkan campuran ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah dimasukkan ke tabung reaksi, teteskan secara perlahan asam sulfat pekat atau H2SO4 melalui dinding tabung. Amati pada batas 2 cairan. Nah, jika hasilnya terbentuk cincin coklat di antara 2 lapisan larutan, berarti itu menunjukkan keberadaan anion nitrat atau NO3-. Nah, kesimpulan dari pengujian, penentuan, pemisahan, dan penegasan dari anion nitrat atau NO3- dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji pemisahan dan penegasan, sampel tidak bereaksi dengan reaksi golongan 1 hingga golongan 4. Dan menunjukkan hasil positif pada uji cincin coklat. Dengan demikian, sampel mengandung anion nitrat atau NO3-. Itulah pembahasan kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan saya Andra Noven Mamitra dengan NIM 24110028 dan Nafisa Hadiah Fitra dengan NIM 24110016. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain hari, sobat ilmuwan UMSB. Bye bye.